Iya, Lansto, kali ini kita akan membahas topik intip medsos wajib pajak. Iya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Bapak Mekar Satria Utama, dan pakar perpajakan yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Dr. Roni Boko. Dan sebelum membahas lebih lanjut tentang topik kita hari ini, pemirsa, kita saksikan dulu paket berikut. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengenjot target penerimaan pajak. Dari berbagai kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, teks amnesti, sampai memantau media sosial sang wajib pajak. Meski hanya menjadi data tersier sebagai pembanding, namun kebijakan ini menuai pro dan kontra. Karena media sosial merupakan ranah pribadi, meski sang pemilik secara sadar menyebarluaskan postingan mereka ke dunia maya. Selain masalah privasi, keakuratan data di media sosial yang diunggah juga masih dapat diperdebatkan. Segala cara untuk menggenjot penerimaan pajak memang patut diapresiasi. Namun tentunya hal ini jangan sampai merugikan sang wajib pajak yang bersangkutan. Ya, itu tadi kita harus berhati-hati rupanya ya, mulai sekarang, karena statusmu bisa menjadi harimaumu, Dias. Nah, ini banyak sekali orang-orang beranggapan bahwa kebijakan yang baru ini tentunya akan melanggar privasi. Tapi apa benar seperti itu, Pak? Tujuannya apa sih sebenarnya kok bisa ada kebijakan seperti ini? Mungkin Pak Mekar bisa menjelaskan. Baik, makasih Mbak Dias, Mbak Sakti. Yang pertama sih saya perlu klarifikasi sebenarnya. Jadi teman-teman di media sosial, para wajib pajak nggak usah khawatir sebenarnya. Karena tadi juga sudah disebutkan bahwa ini kan sebenarnya hanya data pembanding. Dasar kami sebenarnya ada diatur di dalam undang-undang kami di pasal 35A bahwa memang dalam rangka kami untuk menguji kepatuhan wajib pajak ini dalam pelaporannya, kami memang diberikan kewenangan untuk bisa mengumpulkan data-data informasi dari instansi, asosiasi, lembaga, pihak ketiga lainnya. Termasuk nanti kita dapatkan dari media sosial. Nah, itu diturunkan di dalam PP 31 dan kemudian ada turunan-turunannya lagi yang diatur di dalam peraturan-peraturan Menteri Keuangan. Pada prinsipnya sebenarnya begini, dengan kita menganut sistem self assessment, sebenarnya kan memang diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para wajib pajak loh. Dia laporkan sendiri, dia store sendiri, jumlah yang harus dibayarkan, kemudian dia laporkan kepada kita. Nah, untuk pajak, untuk instansi pajak untuk mengetahui apakah yang sudah dilaporkan sudah benar atau tidak, itu kita memang perlu data pembanding, data pihak ketiga. Itulah yang menjadi dasar kita, termasuk memang akhirnya kita menggunakan media sosial. Jadi ada aturan-aturannya memang di dalamnya mengenai pemanfaatan data, termasuk yang digunakan di dalam media sosial. Tapi yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya klarifikasi, ini nggak usah jadi kekhawatiran kok itu. Jangan khawatir. Nggak perlu khawatir, karena memang dalam kami melaksanakan penentuan, misalnya kalau kita ingin bicara mengenai penetapan perpajakan, selalu tahapannya kami adalah kami akan lakukan klarifikasi terlebih dahulu. Kami panggil wajib pajaknya, informasi ini benar atau tidak, bagaimana penjelasan wajib pajak, dan medsos itu tersier mungkin keempat lah kita pakai, karena kan kami punya ILAP tadi yang kita sebutkan. Saat ini kami sudah punya instansi itu hampir 561 instansi, lembaga, asosiasi, pihak ketiga lainnya secara terus-menerus memberikan informasinya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang menarik misalnya dari BPN, kami bisa dapatkan data dengan hanya memasukkan nomor NIK, alamat wajib pajak, kita akan dapatkan kalau dia memiliki mendaftarkan kepemilikan rumah ataupun aset-asetnya yang tidak bergerak ke BPN dengan menggunakan NIK yang sama, kita akan dapatkan informasinya. Nah, itu nanti kita akan klarifikasi dulu kepada wajib pajak. Itu yang kami akan minta jawaban kepada mereka, apakah ini benar atau tidak. Baik, Pak Robi, kalau misalnya melihat seperti ini, pasti ada sebab akibat ya. Kenapa pemerintah menjadikan data dari medsos itu meskipun sebagai data tersier? Apakah melihat fenomena masyarakat sekarang sudah sangat akrab dengan media sosial? Apa-apa harus diposting, apa-apa harus disebarkan ke media sosial? Apakah ada faktor itu? Ya, memang satu sisi ketika orang melakukan itu media sosial itu kan hak pribadi orang kan. Ya, ketika hak pribadi orang sebenarnya secara tidak sadar juga ada orang lain bisa ngintip gitu loh, bisa melihat, misalnya ini bisa Dirjen Pajak. Nah, ketika Dirjen Pajak ngambil itu sebenarnya juga itu bagian dari menjalankan kewenangan dia. Itu tadi ada kewenangan Dirjen Pajak untuk mencari data informasi di mana saja, apakah itu data, gambar, tulisan. Nah, medsos itu kan ada data, ada gambar, tulisan. Nah, itu bisa diambil oleh Dirjen Pajak. Sah-sah aja sih kalau dari segi kewenangan. Tapi kalau dari segi Undang-Undang ITE ya, itu memang kita harus hati-hati tadi. Di Undang-Undang ITE itu pasal 30 ayat 2 itu sebutkan ada namanya illegal access. Ketika orang mengambil data informasi dari
misal medsos tanpa izin, tanpa memberitahukan itu illegal access, ada sanksinya, sanksi pidananya. Ketika menggunakan data itu juga tidak minta izin persetujuan dari orang pribadi, ada ganti ruginya itu tadi. Jadi sebenarnya ada dua paradigma yang harus kita lihat secara jernih. Kenapa Dirjen Pajak melakukan itu? Memang karena ada kewenangan. Itu tadi. Walaupun ini pemerintah yang melakukan pelanggaran ITE. Ya, ini kan kita kan baru melihat ini tadi ada regulasi, tapi kan belum teknisnya bagaimana kan tadi kan Pak Mekar kan sudah jelaskan itu dilakukan untuk pada tahapan udah yang lebih ke bawah itu tadi. Tadi. Nah, ini jadi penasaran nih Pak Mekar. Akhirnya siapa-siapa saja sih yang akhirnya diawasi dengan sosial media itu? Apakah yang SPT-nya dianggap bermasalah atau tiap warga negara Indonesia atau yang seperti apa? Ya, jadi itu tadi kalau memang itu jadi kekhawatiran seolah-olah kami juga kan nggak punya resources-nya untuk mengawasi seluruh wajib pajak ataupun menyimpan seluruh data itu. Jadi yang kita laksanakan kalau kita terutama misalnya kalau kita sedang melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Nah, sebelum kita masuk menemui wajib pajak, seluruh data dan informasi yang terkait dengan bisnisnya itu kita kumpulkan. Saya sendiri punya pengalaman sebenarnya pada waktu saya pernah menjadi kepala kantor wilayah di Kalimantan Selatan. Kami menemui kesulitan untuk menemukan lokasi perusahaan yang bersangkutan dan akhirnya kami menggunakan media Facebook. Kami cek di situ, ternyata dia bikin iklan besar di situ. Dia punya bisnisnya seperti ini, dia sudah melaksanakan transaksi yang besar kemana-mana dan itu menjadi dasar kami untuk menemukan lokasi wajib pajaknya. Jadi pemanfaatannya tidak beruntung orang tadi. Jadi pemanfaatannya bisa ke arah yang memang lebih positif sebenarnya. Dan yang kita khawatirkan sebenarnya akses dari informasi yang seolah-olah ini menjadi kekhawatiran pajak jadi bergerak ke mana-mana. Mungkin karena dilihat bahwa target tahun ini sangat besar. Nah, ini yang perlu saya klarifikasi sekali lagi nih Pak Roni ini karena kami ini sudah beberapa kali diberikan pesan oleh Pak Presiden, Pak Menteri Keuangan. Pajak ini walaupun kami memiliki target yang tinggi, tingkat yang besar, dalam upaya-upaya kami untuk melaksanakan penggalian potensinya untuk mencari target-target penerimaan ini, tidak pernah kita berusaha untuk mengganggu sistem perekonomian yang ada atau menimbulkan distorsi-distorsi yang nggak perlu. Banyak kok pengalaman-pengalaman kita mulai dari peraturan kami yang pertama mengenai bagaimana caranya kita bisa mendapatkan informasi mengenai daftar bukti potong sebenarnya. Bukan rahasia perbankan loh Pak, PR nomor 01. Kami hanya ingin mengecek apakah bank memang betul-betul melaksanakan pemotongan. Jadi kami hanya minta daftar bukti potongnya. Kemudian PPN jalan tol itu kan juga nggak pernah bisa kita laksanakan. Artinya pajak dalam hal ini terbuka. Kami tidak akan mendistorsi kondisi ekonomi. Bahkan lebih banyak sekarang ini kita memberikan fasilitas-fasilitas mulai dari tax allowance, tax holiday yang diberikan, PDKP yang kita tingkatkan. Jadi termasuk yang media sosial. Jadi memang sengaja saya kalau memang diberikan kesempatan untuk klarifikasi, saya akan coba klarifikasi. Nggak usah khawatir sebenarnya bagi warga masyarakat. Ada aturan-aturannya, nanti kami akan sesuaikan. Yang pasti tetap akan kami klarifikasi terlebih dahulu kepada para wajib pajaknya. Pada saat kita mendapatkan data informasi. Nah, ini mekanismenya seperti apa Pak Mekar? Apakah si wajib pajak yang memiliki medsos akan dipanggil setelah diketahui datanya atau datanya itu tidak diinformasikan kepada data yang didapatkan oleh Ditjen Pajak tidak diinformasikan kepada WP? Kita tidak akan memanggil seluruh wajib pajak berdasarkan data medsos tidak. Jadi utama misalnya begini Pak. Ada beberapa wajib pajak yang masuk dalam kriteria seleksi yang kami gunakan. Jadi kami memiliki aplikasi yang kita sebut dengan risk management, compliance risk management. Nah dari situ nanti kita akan dapatkan SPT-SPT yang agak menyimpang dari pola-pola SPT-SPT misalnya di industri perbankan atau di industri retail misalnya. Harusnya marginnya 3% atau 4% kok dia hanya 0,01%. Ini kan jadi permasalahan. Nah, kalau itu nanti kita akan dalami, barulah kita akan kumpulkan seluruh informasi, termasuk dari media sosial. Jadi tidak secara khusus seluruh media sosial kita gunakan, tetapi kalau kita masuk di dalam satu wajib pajak tertentu yang akan kita lakukan pemeriksaan atau penggalian potensi yang lebih dalam karena dia berbeda dari industrinya, itulah kita akan gunakan data-data dari media sosial. Jadi kalau itu di industrinya, ini mungkin lebih cenderung ke pemilik industri atau orang per orang gitu ya Pak ya? Nah, seluruh informasi kita akan cari. Siapakah nanti perusahaan ini berada di mana, siapa pemiliknya, siapa saja yang terlibat dengan kegiatan perusahaan ini, itu yang akan kita cari. Termasuk sampai kepada orang pribadinya. Itu adalah proses kami untuk data collecting sebenarnya. Jadi kembali lagi nih, saya mau menegaskan nggak usah khawatir, karena pajak tetap akan melaksanakan tahapan itu dengan menggunakan klarifikasi terlebih dahulu. Jadi kalau nanti dijelaskan bahwa itu clear, jelas, memang sumber-sumber penghasilannya jelas, ya aman-aman aja. Jadi saya malah agak khawatirnya, apakah memang sekarang sudah
sudah mulai terasa oleh para wajib pajak bahwa pajak ini sekarang sudah mulai memasuki semua sektor kehidupan mereka. Kami punya Inpres nomor 7 tahun 2015. Ini salah satu yang mungkin harus perlu diketahui. Di dalam Inpres nomor 7 itu salah satu yang diminta adalah ada sekitar 5 kementerian dan lembaga untuk pada saat mereka memberikan pelayanan kepada publik itu harus melaksanakan konfirmasi dulu status wajib pajaknya. Jadi apa yang diminta hanya untuk mengkonfirmasi apakah NPWP-nya sudah benar. Kalau dia sudah ber-NPWP sudah lebih dari 5 tahun, akan dicek apakah dalam 2 tahun terakhir dia sudah melakukan SPT. Apa nanti kaitannya? Itu kaitannya dengan pemberian pelayanan yang selanjutnya. Apakah mereka akan memperpanjang izin misalnya? Itu perlu. Saya kasih contoh yang real nyata tahun 2014 yang lalu. Tim dari KPK pernah turun terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan energi sumber daya alam khususnya batu bara. Pada waktu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi sekian lama tapi ternyata NPWP-nya tidak benar. Nah, berdasarkan pengalaman itu ini yang kita akan perkirakan. Jadi bagi kami sekarang ini kita sudah punya banyak sekali Pak informasi-informasi yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga pasang pengaman-pengaman bagi kami lah. Semua kegiatan-kegiatan itu coba kita kaitkan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat harus dipenuhi dulu kewajibannya kepada negara gitu. Nah, mungkin ini yang mulai terasa kepada para wajib pajak. Nah, ini mumpung ada tahun pembinaan nih sebenarnya. Tahun pembinaan tahun 2015 ini kita memberikan kesempatan kalau para wajib pajak merasa bahwa sekarang ini pajak ini sudah akan mendapatkan seluruh data dan informasi. Kalau memang masih ada yang dirasakan belum dilaporkan dengan sebenarnya, segeralah sebelum tahun 2017 ya Pak ya. Manfaatkan pembinaan wajib pajak ini untuk perbaikan SPT-nya karena kita akan hapuskan semua sanksi-sanksinya. Baik. Nanti tadi Pak Roni kalau misalnya kita melihat meskipun ini kewenangan dari pemerintah tapi mungkin ada juga kaitannya dengan Undang-Undang ITE yang mungkin akan melanggar privasi masyarakat wajib pajak pengguna media sosial. Nanti akan dijawab di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali lagi di Lunch Talk setelah jeda berikut.